Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faisal Putra Laksana dalam channel Crafting Lover. Kali ini saya akan memberi panduan bagaimana cara pemberian kapur dolomit pada tanaman. Di sini ada tanaman kelengkeng yang stagnan atau lambat pertumbuhannya, ditandai dengan daun berwarna kuning dan juga tunas yang tidak kunjung sprout atau tidak kunjung terubus. Gejala stagnan atau berhenti tumbuh ini bisa disebabkan oleh pH tanah yang asam, serangan cacing, dan serangan jamur. Tapi saya menduga ini adalah serangan atau pH tanah yang asam. pH asam sendiri bisa terjadi akibat pemberian pupuk organik yang kurang matang atau tidak siap pakai, atau bisa juga karena penyiraman yang terlalu lebih. Jadi tanah dalam keadaan becek yang terlalu lama. Karena kelengkeng ini saya tanam di bantaran sungai atau di tepi sungai, saya menyimpulkan kelengkeng ini sering terkena banjir sehingga pH tanahnya turun. Kondisi ini menyebabkan tanaman tidak bisa maksimal menyerap nutrisi dari dalam tanah. Bila gejala ini tidak segera diatasi atau tanah masih dalam keadaan pH asam, tanaman akan berhenti tumbuh untuk waktu yang sangat lama. Untuk kembali menetralkan pH tanah, kita bisa menggunakan kapur dolomit. Tidak ada dosis yang pasti untuk pemberian dolomit ini. Yang pasti adalah berikan atau tabur dolomit secara merata pada daerah perakaran. Di sini saya memberikan setengah hingga 1 kilo untuk tanaman dengan tinggi 1,5 meter. Reaksi dari pemberian dolomit ini bisa kita lihat dalam waktu relatif singkat, biasanya sekitar 5 hingga 10 hari tunas-tunas yang stagnan akan terubus. Setelah pemberian atau penaburan dolomit selesai, kita lakukan penyiraman agar kapur dolomit merasuk dan segera larut ke tanah. pH tanah yang asam ini sebenarnya hanya terdampak pada tanaman yang masih berukuran kecil atau bibit, atau bisa juga tanaman yang ditanam pada media yang terbatas, misalnya pot, planter bag, dan polybag, yang disebabkan oleh penyiraman berlebih dan pemberian pupuk organik yang kurang matang sempurna. Saya akan memberikan perbandingan antara pohon yang terkena dampak pH asam dengan pohon yang pertumbuhannya sehat. Ini adalah pohon yang pertumbuhannya sehat, namun tetap saya beri dolomit untuk jaga-jaga karena jarak tanam antara pohon ini dengan yang pohon terdampak pH asam tersebut hanya sekitar 4 meter. Jadi masih besar kemungkinan pohon tersebut masih terdampak juga pH tanah yang asam nantinya. Three days later. Tapi sangat disayangkan, setelah 3 hari saya melakukan penaburan dolomit, banjir kembali datang dan tanaman kembali terendam. Banjir ini bisa berlangsung sekitar 8 hingga 10 jam. Dan saya sengaja tidak memberikan penaburan ulang kapur dolomit untuk mengetahui bagaimana reaksi penaburan dolomit sebelumnya. Jadi apakah pemberian kapur dolomit masih memberi efek positif setelah terkena banjir? Jadi inilah kondisinya setelah 7 hari pasca pemberian dolomit dan terkena banjir. Ini adalah penampakan tunas yang dahulu stagnan. Ini mulai membengkak dan mulai tumbuh membentuk daun yang baru.
Dan daun baru yang terbentuk selama kondisi stagnan kemarin kini sudah mulai membesar dan berwarna merah merona. Jadi kesimpulan saya dalam video ini adalah pemberian kapur dolomit sangat bagus untuk membantu menetralkan pH tanah. Sekian video ringkas dari kami. Jangan lewatkan video-video menarik lainnya tentang pertanian dan cara sambung menyambung tanaman. Dan terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.